Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi. Ini terjemahannya harus diberi tambahan hanya. Betul, Mbak? Ada enggak Pak itu? Nah, harus ada tambahan hanya. Ilaihi artinya kepada Allah. Karena kalau dalam bahasa Arab, Pak, kata keterangan kepada, terus keterangan tempat, keterangan waktu gitu. Kok ditaruh di depan? Itu pasti ada tujuannya, pasti ada maknanya. Maknanya di sini adalah maknanya hanya. Seperti objek kok ditaruh di depan, itu ada maknanya Pak bahasa Arab itu. Seperti kan kita menyembah Allah, beda dengan kepada Allah kita menyembah. Makanya dalam Al-Fatihah itu iyyaka na'budu. Iyyaka itu objek. Na'budu subjek dan predikat. Mestinya kan subjek, predikat, objek. Objek kok ditaruh di depan? Iyyaka itu objek. Ada maknanya yang harus ada makna tambahan. Apa itu makna tambahan? Ikhtisos, qasr, hanya, pembatasan, hanya. Iyyaka na'budu. Wajib dalam terjemahan Al-Quran harus ditambahi hanya kepadamu. Harus ada hanya. Ya, hanya kepadamu. Di sini juga begitu Pak. Ilaihi. Kepada Allah marji'ukum, tempat kalian. Tempat kembali kalian. Jami'an semuanya. Nah, makanya ilaihi di sini. Karena keterangan tempat, ini kan keterangan tempat. Kok ditaruh di depan? Harus ada tambahan hanya. Ilaihi, hanya kepadanya Allah. Marji'ukum, tempat kembali kalian. Jami'an semuanya. Jadi Bapak Ibu saya hormati, semua manusia dari Nabi Adam sampai besok yang terakhir yang mengalami hari kiamat, semuanya dikembalikan kepada Allah. Karena yang punya akhirat itu hanya Allah saja. Yang punya akhirat hanya Allah. Yang menjadi raja dan penguasa dunia akhirat Allah. Nah itu kan ada dalam Al-Fatihah Pak. Supaya kita enggak salah. Yaitu Maliki Yaumiddin. Yang menjadi raja yang berkuasa besok di hari pembalasan. Yang punya akhirat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu saya hormati, orang-orang yang di dunia ini menyembah selain Allah, beragama selain Islam, sama semuanya Pak. Nanti dikumpulkan di mahsyar bareng-bareng, kemudian dihisap oleh Allah, ditimbang amalannya, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besok di hari kiamat Pak, orang-orang dikumpulkan bersama dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Nah, gitu Pak ya. Bersama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, dikumpulkan oleh Allah. Kalau mereka menyembah selain Allah, ya sudah. Akan bersama Tuhan mereka, akan disiksa oleh Allah di neraka. Makanya enggak ada orang yang bilang itu, ibaratnya itu, gimana ya. Yes, agama semuanya baik. Apapun agamanya selain Islam, ya semuanya ngajarkan baik, ya baik. Besok di akhirat ya semuanya dapat pahala kebaikan asal di dunia melakukan kebaikan. Apapun agamanya. Itu kata siapa Pak itu? Agama dicampur-campur itu enggak bisa. Ilaihi marji'ukum, hanya kepada Allah semua manusia dikembalikan. Karena hakikatnya yang menjadi Tuhan, pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta ini Allah. Ketika alam semesta ini dikukut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ganti alam dunia diganti dengan alam akhirat keabadian, itu juga yang berkuasa dan menjadi raja hanyalah Allah. Apapun agamanya Pak, akan dikembalikan kepada Allah. Enggak ada itu, semuanya kembali kepada Tuhannya masing-masing. Tuhan ini sapa? Tuhan yang benar itu hanya Allah di alam dunia dan besok di alam akhirat. Wa'dallah,
Ini merupakan janji Allah haqqan yang benar. Benar maksudnya pasti akan terjadi dan pasti akan terlaksana. Kapan dikembalikan?